Ada sesuatu yang mau saya sampaikan dan untuk mengingat kembali, ya, dahulu juga sudah saya singgung, ya, cuma ini saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah, ya, hari Rabu nanti ke depan terakhir, ya, hari Rabu terakhir bulan Zulqa'dah. Berarti hari Kamis kita sudah masuk bulan Zulhijjah. Mumpung bulan Zulhijjah belum datang, saya ingatkan kembali, ya, karena ada ibadah-ibadah yang harus kita lakukan menjelang bulan Zulhijjah sampailah nanti datangnya Idul Adha, ya. Nah, bulan Zulhijjah itu termasuk, ya, bulan haram atau bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemuliaannya lebih, ya, dibandingkan bulan Zulqa'dah dan bulan Rajab, ya, serta bulan Muharram. Ada 3 bulan yang berturut-turut yang dimuliakan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satunya lagi terpisah, ya, di April, Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Nah, untuk bulan Zulhijjah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam surah Al-Fajr, ya, yang dulu pernah saya sampaikan, saya ingat kembali, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, wal fajri wal layalin ashri wasyafa'i wal watri. Allah bersumpah, kata Allah bilang, demi waktu fajar dan juga demi 10 malam dan juga demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, ayat ini ulama berpendapat bahwasanya tafsirnya itu berhubungan dengan bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah. Wal fajri artinya terbit fajar. Kapan fajar itu? Fajar yaumun nahar, hari penyembelihan. Berarti tanggal berapa? Yaumun nahar tanggal 10. Nah, jadi Allah bersumpah demi terbit fajar tanggal 10 tersebut karena kemuliaan. Kemudian walayalin ashr, ya, walayalin ashr, yakni 10 malam. Artinya 10 malam ini ulama berpendapat 10 malam terakhir Ramadan, 10 awal bulan Muharram sampai Asyura, dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi ketiga-tiganya boleh ditafsirkan dengan 10 malam itu. Karena malam daripada malam bulan Dzulhijjah itu ada hadis yang lain, ya, bab tentang puasa sunnah. Nanti kita akan masuk nih, ya. Kita kan pakai kitab Fathul Mu'in itu bab tentang apa? Puasa, kan? Sudah selesai belum? Belum, kan? Masalah itikaf. Selesai masalah itikaf, kita pindah dengan puasa as-saumu tatawwu, puasa sunnah, ya. Termasuk puasa sunnah di sana, ya, dianjurkan kita puasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Nanti ada hadisnya di situ, saya sampaikan. Bahwasanya salat malam 10 awal bulan Dzulhijjah seperti salat malam Lailatul Qadar. Ada hadis nanti kita bahas. Maka ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan Ramadan lebih afdal dari awal 10 bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 akhir bulan Ramadan. Khilaf ulama, tak ada kesepakatan. Artinya kedua-duanya mulia. Ya. Nah, kemudian wasyafa'i wal watr. Allah bersumpah dengan genap. Genap yang mana? 10. Idul Adha itu genap. Mana yang ganjil? Yang ganjil itu Yaumul Arafah, tanggal 9. Jadi konteks kalimat ini, ayat ini bicara tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Demi fajar, kata Allah, terbitnya matahari Yaumun Nahar. Dan demi 10 malam, yaitu malam daripada malam bulan Dzulhijjah. Demi bilangan genap 10 Idul Adha, dan demi bilangan ganjil tanggal 9 Dzulhijjah.
Nah, jadi bicara tentang kemuliaan ini. Nah, kemuliaan ayat ini diperjelas lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis sahih Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda, kata Nabi, ma min ayyamil amalu salih fiha, tidak ada daripada hari-hari untuk beramal saleh padanya, ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr, ya, daripada hari ini, kata Nabi. Berarti Nabi ngomong pas bertepatan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini siapa beramal 10 hari ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada amal yang kita lakukan dicintai oleh Allah, berarti bukan amal saja, orang-orangnya pun nanti dicintai oleh Allah SWT. Jadi afdal kita beramal saat-saat yang disenangi oleh Allah. Nah, qalu sahabat berkata, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Qala, Nabi jawab, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun kau bandingkan dengan jihad fi sabilillah, kalah dengan beramal 10 awal bulan Dzulhijjah. Padahal jihad itu sangat diharap-harapkan oleh sahabat. Semuanya kepingin meninggal mati syahid. Besar tu pahala jihad, tapi kalah dengan beramal 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Adakah yang bisa mengalahkannya? Ada. Illa, kecuali. Ini kalah nih. Ya. Kalah beramal 10 awal Dzulhijjah. Kalau pengecualian sepertinya. Apa tu? Rajulun kharaja bin nafsihi wa malihi. Seorang laki-laki jihad fisabilillah dengan dirinya dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai', dan satu pun tak ada yang kembali. Paham tu? Artinya dia berperang, hartanya habis, dia pun meninggal. Kalau begitu, bawa kalah beramal 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau hanya berjihad, menang lagi, hartanya habis, tapi dia selamat masih. Kalah dibandingkan beramal dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, apa saja yang kita lakukan? Segala amal saleh. Banyak kan amal saleh? Nah, di antaranya apa? Puasa sunnah, sedekah, berzikir, memperbanyak ibadah salat-salat sunnah. Silakan segala amal saleh yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah banyak-banyak. Jadi hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin diletakkan oleh Imam Nawawi dalam bab. Apa babnya? Faslus shaumi wa ghairihi fil ashril awal min Dzulhijjah. Disunnahkan puasa sunnah pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi ingat, tak termasuk Idul Adha. Berarti berapa hari? 9. Cuma diistilahkan 10. Cuma tidak termasuk dengan 10 Dzulhijjah karena Idul Adha. Ya, siapa yang mau ibadah silakan. Nanti mulai hari apa tu? Kamis. Nah. Mulai hari Kamis puasa terus ni sampai hari Arafah. Kuatlah. Insya-Allah. Kalau Allah berkehendak kuat. Ramadan 30 hari kuat. Masa 9 hari tak kuat? Ya. Kita ni mau beramal tak masalah. Ya. Boleh jadi, oh Pak Ustaz, saya ni nak berkorban tak ada duit. Tak masalah. Mau pergi haji pun tak mampu. Tak masalah. Ini ada amal ni. Amal lebih afdal dari jihad fisabilillah. Puasa dari hari pertama sampai hari Arafah. Nah, niatnya dalam hati, terjemahan boleh. Malam Khamis nanti aku niat puasa hari pertama bulan Dzulhijjah. Sudah cukup lillahi ta'ala.
Masuk hari keduanya, aku niat hari kedua bulan Dzulhijjah, sunnah lillahi ta'ala. Terus, nanti begitu ketemu malam ke-8, niat puasa hari Tarwiyah. Aku niat puasa hari Tarwiyah, sunnah lillahi ta'ala. Masuk malam ke-9, niat puasa hari Arafah. Masuk malam ke-10, takbir, Allahu Akbar. Jangan puasa pula, haram hukumnya. Ya. Jadi silakan jamaah, ya. Ini diamalkan oleh hamba-hamba Allah yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Idul Adha-nya terasa lain. Kalau kita buka dengan puasa 9 hari ini. Nah, ada pencerahan iman. Ya, ada nikmat nanti bertakbir. Seperti Ramadan. Kenapa Ramadan itu enak lebarannya? Bertakbir. Karena puasanya sebulan. Ini tidak sebulan, 9 hari ya. Ya, 9 hari. Ya, mudah-mudahan jemaah mampu melaksanakan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ini anjuran, tidak paksaan. Karena ada hadisnya saya sampaikan. Ini ibadahnya sunnah, bukan wajib. Ya. Alah Pak Ustaz, saya tak kuatlah 9 hari ini. Tak masalah, ambil akhir nanti. Ya, tanggal 8 dengan tanggal 9. Nah, ya, tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 Arafah. Ngeluh pula lagi, tak kuat Pak Ustaz. Ambil tanggal 9. Jangan sampai tanggal 9 tak puasa, rugilah. Ya, ini saya menganjurkan ibadah menurut kemampuan. Kalau mampu 9 hari, silakan. Ya, itu yang terbaik. Karena pahalanya jelas sudah. Jadi bertepatan puasa Kamis tu. Ya, puasa hari Kamis. Niatkan puasa Idul Hijjah, otomatis puasa hari Kamis pun terangkat. Ya, bagi yang biasa mengamalkan puasa hari Kamis, tetap terangkat itu otomatis. Ya, otomatis. Nah, untuk tanggal 9 nanti ada penjelasannya. Tanggal 9 itu 1 hari tapi nilainya besar. Orang yang melaksanakan ibadah haji tak dianjurkan puasa Arafah. Apa sebab? Karena orang haji dipersiapkan fisiknya biar kuat ibadah. Ya, yang dianjurkan kita ini. Nah, untuk puasa Arafah itu dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Imam Muslim mengeluarkan hadis ini. Rasulullah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Qala, Nabi jawab, yuqaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu, kata Nabi, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 1 hari puasa, 2 tahun dosa diampunkan Allah. Mana setahun yang lalu? Idul Adha kemarin. Sampai ketemu tahun ini nanti ini. Setahun yang lalu. Yang akan datang, masuk Idul Adha nanti, ketemu Dzulhijjah tahun depan. Pun diampunkan Allah. Kalaulah umur kita, ajal kita tak sampai bulan Dzulhijjah tahun akan datang, dosa kita sudah diampuni oleh Allah SWT. Kita tak tahu umur ni ya, mana tahu umur. Jadi puasa Arafah ini penjagaan diri kita, maghfirahnya, pengampunan Allah. Kita tak tahu umur. Ya. Ya. Nah, itu mengenai amal salih itu ya. Nah, sedekah banyak-banyaklah kata ulama. Banyak-banyak sedekah nanti 10 hari bulan Dzulhijjah itu dianjurkan. Nah, kemudian bagi yang melaksanakan ibadah korban, ya, ibadah korban. Yang mahu sudah pasang niat, sudah siap duit, sudah nyisihkan untuk berkorban. Ibu-ibu, bapa-bapa yang ikut di pengajian Al-Jawahir, ikut korban di sana. Ini ada perintah dari Nabi SAW. Ini saya tak bosan-bosan selalu mengingatkan. Walaupun setiap tahun diingatkan, tidak masalah. Ya, dari Ummu Salamah. Ini hadis sahih Imam Muslim. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah," apabila kalian melihat hilal, munculnya bulan tanggal 1 Dzulhijjah, nanti malam Kamis tu.
Ya. Wa arada ahadukum ayudhiyah, sedangkan salah seorang dari kalian ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, hendaklah menahan daripada rambut dan kukunya. Artinya menahan, jangan memotong rambut dan kuku. Ingat, hanya yang berkorban. Yang tak berkorban tak masuk. Mau potong silakan, tidak pun tak masalah. Ya, ini khusus yang berkorban saja. Ya, kan saya jelaskan bahawa berkorban, nanti insyaAllah pertemuan akan datang saya jelaskan berkorban. Ya, berkorban ini kita jelaskan masalah puasa dulu. Ya, masalah berkorbannya nanti saya jelaskan. Bahwanya satu keluarga, kalau satu orang sudah melaksanakan, gugurlah kesunahan yang lain. Begitu mendengar satu keluarga, berarti potong kuku semuanya Pak Ustaz? Dah, yang berkorban saja. Artinya yang lain gugur kesunahannya kalau satu orang yang melakukannya. Nah, yang berkorban itu saja, yang jangan potong rambut dan jangan potong kuku. Kalau memang kukunya udah panjang sekarang, boleh potong. Potong memang. Bila potongnya? Hari Rabu nanti. Mau Senin pun boleh ni. Ni hari apa ni? Senin udah lewat. Rabu lah nanti. Rabu tu potong memang. Yang mau cukur-cukur memang. Ya. Yang tidak terbiasa memelihara kumis dan janggut, potong memang. Nanti hari penyembelihan panjangnya tak terlalu. Ya. Kuku juga begitu, 10 hari lumayan tu. Lumayan 10 hari, potong memang hari Rabu tu. Setelah itu jangan potong lagi. Apa sebab? Nah, kata ulama, kata Imam Nawawi rahimallahu taala, itu hikmahnya agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirah dan pengampunannya kepada yang berkorban, seluruh tubuhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki diampuni Allah dosa-dosa dia. Insya-Allah. Ya, itu hikmahnya. Nah, semoga apa yang kita lakukan nanti diterima Allah. Ya, maka kita ibadah dengan adab-adabnya. Insya-Allah pertemuan akan datang, malam Selasa yang akan datang, saya jelaskan mengenai korban. Ya, khusus mengenai korban. Ya, sekali itu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami.